Ya, halo Ci, Hai, hai, apa kabar? baik. Sorry ya teman-teman Aduh, telat nih mulainya. iya, Ayo kenapa sorry tadi? banget ya. Sorry banget malam hari ini aku yang mulainya telat. Ya emang Jakarta masih macet juga ya teman-teman Iya, ternyata. iya, 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 iya. Oke, apa kabar Ci? Baik. Baik ya, terakhir kita ketemu kemarin tuh waktu di acara Halloween ya Ci ya. Ya, yang Nah, kamu jadi Dracula. iya, iya, iya. Jadi teman-teman Cuan Troopers, jadi Cihal ini dekat ya sama Sukor Sekuritas. Jadi kita memang sering banget ketemu di banyak event-event Sukor ya. Jadi teman-teman juga pasti tahu lah, ini bukan pertama kalinya ya kita live sama Cihalen juga. Nah, sebelum kita mulai, Cihalen aku mau say thank you ya buat Mm, waktunya udah diluangkan sama Sukor Sekuritas untuk kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Begitu ya. Sama-sama. Jadi ya, jadi memang seperti biasa lah, ini bukan pertama kali sih kita TikTok bareng. Diskusinya akan tetap ringan aja sih sebenarnya, gitu kan. Iya, Karena udah Jumat malam juga, gitu kan. Dan tentunya pasti apa ya, banyak teman-teman yang nonton malam hari ini ingin sekedar update aja lah ya mengenai market juga, begitu kan, dan belajar juga nih kalau mengikuti dari topik kita itu adalah strategi cuan di musim politik gitu ya. Jadi pengen mereka tahu juga nih kira-kira tanggapannya C Helen bagaimana nih kalau kita ingin tetap cuan gitu ya, melihat kita sudah memasuki musim politik begitu. Oke, nah seperti biasa nih Ci, biasanya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat market kita gitu ya, hari ini kan naik ya Ci ya 0,66% ya iya. hari ini, dan secara 5 hari terakhir itu sebenarnya dalam satu minggu masih minus nih, minus 1,16%. Nah ini pertanyaan aku tanyakan nih biasanya sama semua influencer yang aku ngobrol bareng di TikTok. Tanggapannya gimana nih melihat kondisi market? Begitu. Kalau dari seorang C Helen melihat kondisi market sekarang ini gimana nih? Boleh di-share nih sama teman-teman Mm, cuanku. iya. Jo, kenapa mukamu separuh ya? Geser dikit. Ya udah. Ya. Jadi sekarang memang mengalami koreksi ya yang lumayan cukup tajam ya. Dari kemarin nggak berhasil break 7.300 berapa itu, terus mengalami koreksi yang berturut-turut bertubi-tubi sampai yang paling dahsyat juga kemarin berapa? 2 hari lalu ya kalau nggak salah. Kemarin ya, 2 hari lalu Mhm. ding. Hari ini kemarin sorry kemarin ya cukup drastis lah 2 hari kemarin ya turunnya, dan kebetulan memang ada pantulan di titik 6.700-an ya. Ini kan Hmm. saya basicnya technical, jadi mungkin akan lebih banyak membahasnya dari sudut pandang technical ya. Jadi ini IHSG memang lagi mengalami fase koreksi secara overall, dan sebenarnya belum belum bottoming juga. Ini masih Mhm. bisa ada arah turun lagi. Support kuat di 6.500-an ya, tapi sebelum ke sana tentunya masih ada support di 6.600-an. Nah ini mungkin ada rebound-rebound kecil sementara di tahun-tahun ya, kalau kita ngomong tahun politik ini kan kita bicara sampai pemilu tahun depan nih ya, pemilu di awal-awal tahun depan ya. Jadi untuk arah IHSG sendiri sebenarnya kalau di musim sekarang sih masih dalam fase koreksi, adapun naik itu pun rebound Mhm. kecil gitu. Jadi untuk strategi secara trading, kalau memang ini teman-teman sifatnya trader ya, bukan investor. Mhm. Jadi kita tradingnya jangka pendek aja untuk taking profitnya, itu strateginya. Oke. Jadi untuk kalau pendapatnya C Helen, jadi untuk sekarang ini memang dengan keadaan market better kita itu short term aja gitu ya Ci ya. Ya, lebih short term ya mainnya. Dan mungkin Hmm. kalau teman-teman sifatnya bukan seseorang yang investasinya jangka panjang, profile risknya juga mungkin Hmm. tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin porsi pembelian bisa lebih di manage ya, mungkin lebih dibatasin. Kemudian risk cash mungkin untuk yang mau main aman, risk cash dulu sampai situasi mulai reboundnya mulai kelihatan cukup kuat. Baru teman-teman boleh starting untuk masuk dengan porsi yang lebih gede gitu.
Tapi untuk teman-teman yang sifatnya investasi jangka panjang, saya rasa justru malah nyari titik-titik bottoming ya, untuk koreksi-koreksi yang dalam, untuk nyarek lagi, untuk nambah porsi. Jadi itu strateginya berbeda dari sudut pandang mana kita mau entry, apakah seorang investor atau trader. Kalau trader otomatis kita nyari titik-titik support aja, kita manfaatkan pantulan-pantulan itu untuk fast trade. Itu aja sih intinya strateginya. Tapi kalau investasi lain cerita kan gitu. Ya. Wah, ini ada dua hal penting ya, Ci ya. Kalau misalnya yang dari aku tangkap nih, yang pertama Ya. itu kalau misalnya berinvestasi lah tadi istilahnya untuk long term itu memang mencari titik-titik ini ya, weakness lah bisa dibilang gitu kan. Iya. Jadi dengan keadaan market sekarang itu memang banyak saham-saham yang terdiskon lah ya, yang bisa dibilang kalau secara Lagi big fundamental sale. tuh bagus. Nah, lagi diskon. Siapa yang Betul. nggak mau diskon-diskon ya kan, Ci? Gitu. Yang bagus-bagus. Nah, jadi ini penting banget ya buat cuan troopers kita perhatikan bersama. Ini benar-benar poin penting ya yang dikasih sama Ci Helen, bahwa sebenarnya masih tetap ada opportunity juga ya, Ci ya, sebenarnya yang kita Masih. lihat. Nah, tapi poin kedua yang paling penting Ci Helen mention tadi adalah tentang risk profile. Ini penting banget loh, Ci. Ya, jadi memang setiap orang itu risk profile-nya berbeda-beda begitu kan. Tidak bisa dipukul rata sama. Jadi memang harus mengenal diri sendiri dulu kali ya, sebelum kita bisa menentukan strategi juga gitu. Karena mungkin strateginya Ci Helen sama aku mungkin nggak bisa sama karena kita punya risk profile-nya berbeda begitu kan contohnya. Oke. Thank you Cia untuk jawabannya nih mengenai tanggapannya melihat kondisi market. Nah, udah. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol mengenai sentimen Ci ya, jadi kan sekarang banyak banget sih ya sentimen-sentimen yang sedang terjadi lah ya di pasar modal, bisa dibilang kayak gitu. Nah, mungkin bisa di share nggak nih sama Ci Helen, dengan begitu banyaknya sentimen gitu ya, nggak mungkin semuanya kita mention atau kita obrolin malam hari ini. Kira-kira ada nggak beberapa sentimen aja yang dari seorang Ci Helen itu memperhatikan sentimen ini, karena sentimen ini bisa dibilang sangat berdampak begitu kan. Nah, ini boleh di-share nggak sama teman-teman cuan troopers, sentimen-sentimen apa yang menarik perhatian nih seorang Ci Helen yang bisa menjadi apa ya, sesuatu yang cuan troopers itu antisipasi atau perhatikan juga nih perkembangannya. Boleh di-share sih. Oke, makasih. Jadi kalau saya itu memang pendekatannya secara teknikal ya, bukan secara makroekonomi atau apa. Ya, saya hanya melihat dari sisi-sisi teknikal aja sebenarnya, mostly ya. Kalau dikatakan sentimen, apakah saya memperhatikan kayak faktor politik, kemudian sektor kayak faktor kayak misalnya suku bunga naik 6% gitu, dampaknya sampai kayak gimana. Saya trading tidak berdasarkan sektoral terus terang. Jadi nyari cuannya ya dari saya punya screening sendiri mengenai saham-saham tertentu. Saya sudah punya watchlist sendiri. Jadi kalau ditanya mengenai sentimen sekarang itu kayak gimana, itu sangat random buat saya ya. Jadi saya sudah punya watchlist tersendiri yang memang saya perhatikan. Jadi memang punya saham-saham favorit kayak gitu. Kemudian ada saham-saham yang pergerakannya memang volatile, yang memang itu saham-saham yang suka saya tradingin sehari-hari gitu kan. Nah, tapi untuk saham-saham yang sifatnya lebih swing, lebih jangkanya agak panjang, itu saya juga ada. Jadi tidak semua itu saya fast trade ya. Jadi saya combine, karena portofolio saya pisahkan antara yang swing dan fast trade. Jadi kalau ditanya sentimennya, saya mungkin belum punya capability untuk menjawab secara profesional ya. Kalau sentimennya seperti apa, saya mungkin lebih pendekatannya ke technical analysis. Jadi saham-saham apa yang posisi saat ini yang kira-kira good to entry gitu, good to buy gitu aja. Jadi contoh-contohnya misalnya saham-saham, langsung aja masuk ya. Boleh. The point. Ini contoh-contoh saham yang posisi chartingnya itu lagi oke. Jadi random, bisa berbagai macam sektor gitu. Jadi contoh ya, ini sekarang yang saya ngomong nih yang lagi posisi
chart oke yang mungkin teman-teman bisa coba pantau itu tadi saya coba lihat ada beberapa ya, itu di saham GGRM. Tadi saya lihat chartnya oke GGRM ya. Kemudian dia ada potensi untuk nge-break ini apa namanya dua posisinya di neckline di sorry ya sebentar saya buka chart dulu. Ini saya langsung switch ya biar teman-teman bisa lihat. Sorry. Nih. Jadi bentukannya ini ya. Kayak gini, ini neckline-nya di 27.050. Jadi teman-teman perhatikan aja level ini. Apabila misalkan GGRM bisa break up ini ya, neckline 27050, dia bisa berpotensi ke 30.000. Ini untuk fast trade. Ya fast trade tuh fastnya mungkin nggak 1 hari ya jadi, tapi mungkin bisa less than a month lah. Jadi mungkin sekitar 2 minggu lah atau gimana. Nah selain itu juga ada ini yang bagus juga. Sorry, yang masuk sini ke PPIA. Secara chart itu oke. Kemarin sih saya ada rekom di grup PP. Nah. Ini. Jadi PPIA kemarin saya rekom ya untuk spek buy di sini karena ini cenderung ada potensi untuk breakout dan ini lumayan sih tadi breakout ya di angka sebentar. Jadi Ini untuk masih ada yang potensi maksudnya gitu. PPI hari ini ada kenaikan 3,3%, masih oke ya Ci ya. Ini Masih kalau secara masih teknikal masih seksi ya. Oke. Masih dong. Ini targetnya masih ke sini sebentar ya. Saya lagi coba buka. Boleh. Ini bisa ke ketiga ya bisa 3.100 masih bisa lah ini. Malah lebih jauh mungkin sebentar. 3.200. PPIA masih berpotensi lanjut ya ke 3.270, 3.250 lah. Ini yang sabar boleh coba ya yang mau swing. Ini bisa entry di level sekarang boleh pakai MM aja ya. Jadi nanti kalau koreksi ke 2000 sekitar 2.700-an boleh dicicil lagi. Itu selama nggak breakdown ini ya, nggak breakdown level ini 2.500-nya dia masih oke. Tuh, PPIA, sorry ya, tadi melenceng-melenceng. PPIA ini bagus sih untuk secara chartnya. Kemudian ada lagi, ini teman-teman bisa perhatikan juga. Ini ada kertas-kertasan nih, INKP ya. NKP ini juga baru ada rebound di hari ini. Ini masih good upside sih dia, masih bisa ke sini ya. Ini yang fast trade ya, mau nggak terlalu lama nunggu. Kalau fast trade sih ini hitungannya hari, jam atau gimana? Yang contohnya tergantung ya. Kalau fast trade ini bisa ngomongnya hari. Hari. Jadi swingnya bisa mungkin 2-3 hari gitu loh. Bisa seminggu gitu. Ya pokoknya cepet. Tapi yang sehari-sehari jadi itu ya kayak misalnya hari ini nih ya, cuan. Ini hari ini udah kenceng banget sih cuan ini. Ini juga masih ada upside sebenarnya. Ini kemarin kita udah masuk di sini ya di level 3.000 nih nambah lagi sih. Karena dia ada potensi ke 4.800 masih bisa sih, 4.700 harusnya masih bisa ya. Semestinya kok cuan ini gitu. Jadi kayak saham-saham yang masih punya potensi upside itu bisa diperhatikan. Kayak chart-chartnya masih oke, kayak misalnya
termasuk yang third liner, second liner itu kalau misalnya teman-teman ada yang memang trading di situ juga ya bisa Ya. diperhatikan.